Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik, perkenalkan nama saya Suharini Natasha Alfitri dengan nomor induk mahasiswa 220301070201 dari kelas AK 301 Prodi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan membedah suatu analisis yaitu UAS Manajemen Strategik Analisis Perusahaan dari Traveloka. Terdapat pendaluhan yaitu tentang latar belakang atau gambaran perusahaan. Nama perusahaannya itu adalah Traveloka. Bidang usahanya itu kayak online travel agency, yaitu beroperasi sebagai agen perjalanan daring, menyediakan platform bagi pengguna untuk memesan berbagai produk dan layanan perjalanan. Layanan ditawarkan. Kalau Traveloka tidak asing, layanan yang ditawarkan seperti ada pemesanan tiket pesawat, kamar hotel, tiket kereta api, bus dan travel, mobil, penyewaan mobil, pemesanan aktivitas dan atraksi wisata atau paket wisata, layanan keuangan, layanan antar makanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan perjalanan atau traveling. Latar belakang dari Traveloka. Pendiriannya Traveloka didirikan pada tahun 2012 oleh Yusuf Heri Unardi, Darlanto Kusuma, dan Albert Jang. Motivasinya, awalnya Traveloka hadir sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat Indonesia mencari dan membandingkan harga tiket pesawat. Heri Unardi juga memiliki pengalaman kesulitan dalam memesan tiket pesawat saat berpergian. Melihat adanya peluang untuk menciptakan platform yang lebih efisien dan transparan memudahkan masyarakat. Perkembangan dari Traveloka. Traveloka berkembang dalam perluas layanannya tidak hanya pada pemesanan tiket pesawat, tapi juga ada hotel, kereta api, dan berbagai produk lainnya. Terus Traveloka menjadi salah satu unicorn startup dengan valuasi di atas $1 miliar di Indonesia dan Asia Tenggara. Terus Traveloka juga berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur layanan tambahan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya yang semakin beragam. Visi dan misi dari Traveloka. Dari analisis tadi, terdapat tiga ini adalah visi dan misinya. Visinya, menjadikan travel lebih mudah, cepat, dan menyenangkan, menjadi salah satu perusahaan biro perjalanan wisata yang terbaik di Indonesia, berkontribusi di dalam ikan industri pariwisata. Terus misinya, selalu menghadirkan produk-produk dan layanan yang terbaik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap customer. Terus meningkatkan kemampuan SDM dan infrastruktur perusahaan, menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha. Terdapat analisis SWOT perusahaan Traveloka, strength, kekuatan, logo dan pengucapan yang cenderung diingat-ingat. Logonya tidak heran dong seperti gambar pesawat. Itulah logo dari Traveloka yang mudah kita ingat. Terus aplikasi mobile, terus menawarkan berbagai keuntungan atau diskon untuk customer. Harga di Traveloka juga lebih terjangkau, banyak pilihan maskapai dan hotel, informasi mengenai makan destinasi dan lain-lain, ada garansi, pembayaran tagihan PLN dan padam dan top up itu lengkap semua. Weakness, kelemahan, selain ada kekuatan strike, Traveloka juga memiliki kelemahan atau weakness, yaitu kurangnya percayaan pada aplikasi online. Karena kebanyakan orang takut ketipu karena terkadang terdapat penjualan tiket yang gadungan atau yang penipuan. Terus, masyarakatnya kurang paham akan teknologi. Kenapa? Karena tidak semua setiap orang bisa menggunakan teknologi. Contohnya pada kayak orang tua kita atau yang orang yang belum paham atau yang masih awam dengan teknologi itu masih awam dalam pemesanan tiket secara online kecuali anak muda. Terus ada opportunity atau kesempatan atau peluang, yaitu mudah cepat tercepat percaya, informasi ditampilkan itu up to date, terus menampilkan harga tiket pesawat dan kamarnya mulai harga yang terjangkau sampai juga yang termahal. Threat-nya atau ancamannya, yaitu muncul aplikasi lain yang serupa. Maksudnya di sini ancaman untuk Traveloka karena terdapat banyaknya saingan-saingan dari perusahaan tersebut untuk menyaingi dari si Traveloka tersebut.
Strategi utama yang diterapkan perusahaan di era digital atau perusahaan Traveloka. Ada mobile first approach, yaitu fokusnya mengembangkan dan optimalisasi aplikasi mobile. Implementasinya, Traveloka juga sebagian besar menggunakan mengakses profil melalui perangkat mobile. Terus tujuannya meningkatkan engagement pengguna, konversi, dan retensi pelanggan. Personalisasi, yaitu menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi bagi setiap pengguna. Implementasinya, Traveloka menggunakan data pengguna, riwayat pencarian, preferensi, demokrasi untuk merekomendasikan produk layanan yang relevan. Mereka juga mengirimkan notifikasi pas yang dipersonalisasikan untuk menawarkan promo yang sesuai dengan minat pengguna. Tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong pembelian berulang, dan meningkatkan loyalitas. Terus yang ketiga ada pemasaran digital yang agresif. Fokusnya memanfaatkan berbagai saluran pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang luas dan meningkatkan brand awareness. Implementasinya, Traveloka menggunakan kombinasi SEO atau CEM, media sosial, influencer marketing, konten marketing, dan email marketing untuk mempromosikan produk dan layanan mereka. Jadi, pernah nggak sih lihat Traveloka itu, artis-artis itu mempromosikan atau mempromosikan Traveloka tiket pesawat atau semacam iklan, baik itu televisi, di Instagram, di toko dan lainnya. Jadi tujuannya supaya Traveloka itu terus berkembang dan terus terus berkembang seluruh Indonesia atau dimanapun supaya inilah aplikasi terpercaya dalam pemesanan tiket pesawat atau tiket transportasi lainnya. Terus ada pengembangan produk dan layanan inovatif. Fokusnya terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Implementasinya, Traveloka tidak hanya menaruhkan tiket pesawat dan hotel, tetapi juga berbagai produk yang lainnya seperti tiket kereta api, bus, penyewaan mobil, aktivitas wisata, dan layanan keuangan. Malah top up atau bayar listrik pun bisa di Traveloka. Itulah kelebihan dari Traveloka. Terus tujuannya itu memperluas pangsa pasar, meningkatkan pendapatan, dan membedakan diri dari pesaing. Jadi di sini Traveloka bersaing dengan aplikasi lain agar Traveloka tuh posisi yang terbalance. Terus ada kemitraan strategis, fokus menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Kombinasi ya, Traveloka bermitra dengan maskapai penerbangan, jaringan hotel, penyedia pembayaran, perusahaan telekomunikasi, dan platform e-commerce. Itu tujuannya meningkatkan visibilitas merek, memperluas jaringan distribusi, dan menawarkan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi, Traveloka ini juga bekerja sama dengan maskapai pesawat atau transportasi lainnya. Jadi kayak ada hubungan keterkaitan mereka. Jadi agar sama-sama saling menguntungkan. Terus analisis dari data dan afirmasi. Fokusnya menggunakan data untuk memahami perilaku pengguna dan mengoperasikan strategi pemasaran dan operasional. Implementasinya, Traveloka menggunakan analisis untuk melacak kinerja kampanye pemasaran, memahami perilaku pengguna di platform, dan mengidentifikasikan peluang untuk mengoperasi itu. Jadi meningkatkan efektivitas pemesanan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan profitabilitas. Terus yang ketujuh ada fokus pada pengalaman pelanggan, yaitu fokus memberikan pengalaman pelanggan yang positif dan memuaskan di setiap touch point, yaitu implementasinya terpelengkap berorientasi dalam layanan pelanggan yang responsif, menyediakan informasi yang jelas dan abstrak dan akurat maksudnya, serta mempermudah proses pemesanan. Tujuannya meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan mendapatkan ulasan positif. Jadi di sini fokus supaya ini adalah kepercayaan customer. Jadi gimana pun Traveloka harus harus customer yang percaya di dia agar tetap stay pelanggannya kepada dia. Terus ada memantau media sosial. Fokus membangun kehadiran yang membuat media sosial untuk relasi dengan pelanggan. Terus implementasi Traveloka menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, ada TikTok juga, YouTube mungkin bisa juga untuk membuat konten menarik atau iklan menarik kayak diskon agar kayak kayak masyarakat luas tuh kayak percaya sama Traveloka, apalagi ini mau puasa ya atau mau lebaran pasti manapun setiap kembali itu Traveloka tahu penjual tiket lainnya tuh bersaing untuk bagaimana sih mereka para pelanggan itu atau customer tersebut bisa membeli yang mereka produksi, yang mereka punya gitu. Tujuannya meningkatkan brand awareness, engagement pelanggan, dan loyalitas pada pelanggan, jadi supaya laris ya. Terus
Kritik dasar strategi evaluasi strategi tersebut yang diberikan pada untuk masukan peningkatan Traveloka tersebut. Evaluasi strategi Pita Traveloka itu pertumbuhan pengguna. Traveloka memiliki basis pengguna yang besar dan terus bertambah. Brand awareness yang tinggi. Traveloka diperluas sebagai salah satu OTA terkemuka di Asia Tenggara. Diversifikasi produk dan layanan. Traveloka berhasil memperluas portofolio produk dan layanan mereka. Inovasinya, Traveloka terus berinovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru dan layanan tambahan. Kritik dan saran. Pengalaman pelanggan atau customer experience. Kritiknya, masih ada keluhan terkait layanan pelanggan, terutama dalam hal respon yang lambat dan penyelesaian masalah. Jadi, yang saya tahu waktu itu pernah bibi saya tuh tiket pesawatnya itu gak jadi pulang atau mungkin pada karena masa pandemi corona. Jadi, ibu saya pernah cerita, bibi saya ini nggak lama tiketnya itu dibalikan, tapi prosesnya lama gitu berapa bulan tapi nggak tahu sekarang dari Traveloka sendiri sudah memperbaiki tadi saya tidak tahu tapi cuman setahu saya itu sih dari Traveloka itu sendiri terus sarannya investasi dalam layanan pelanggan ditingkatkan jumlah staf layanan pelanggan iya maksudnya itu memperbanyak staf atau karyawan atau customer service kayak mesti biar cepat melayani dari customer tersebut terus optimalisasi layanan pelanggan gunakan chatbot dan AI betul ini termasuk juga agar gak terlalu slow respon dari Traveloka sendiri dan kayak kita sebagai customer kayak percaya gitu terus transparansi dan komunikasi yang baik terus fokus pada pasar yang lebih luas jadi kritiknya terlalu bergantung pada pasar Indonesia sarannya ya mungkin sebagian eh, di Traveloka ini cuman Indonesia dan Asia Tenggara aja jadi mungkin bisa juga Traveloka ini kita pasarkan di seluruh dunia atau di seluruh negara. Jadi kayak sarannya ekspansi ke pasar baru, fokus pada ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara, selain Asia Tenggara di sekitar yang lakukan riset pasar dan untuk memahami kebutuhan dan prinsip lokal. Adaptasi produk dan layanan, sesuaikan produk layanan dengan kebutuhan pasar lokal. Pertimbangan untuk menawarkan opsi pembayaran lokal, bahasa lokal, dan layanan pelanggan lokal. Jadi maksudnya, Traveloka ini dipasarkan juga selain di Asia Tenggara juga di luar. Jadi ibarat kayak pemesanan tiket atau pakai destinasi kan katanya ada pakai destinasi nih destinasi Indonesia jadi bisa dipasarkan ke luar negeri gitu jadi kayak menguntungkan gitu dari pihak luar negeri dari pihak negara orang asing atau turis tersebut jadi oh ternyata di Traveloka Indonesia ini lebih murah gitu jadi mungkin bisa juga dipromosikan lagi gitu promosikan lagi gitu atau promosikan lagi gitu mungkin bisa platform itu bisa kayak ke seluruh dunia gitu. Terus misalkan pakai destinasi gitu. Sebenarnya kan turis-turis paling suka ya, apalagi destinasi Bali gitu. Mungkin Travelokanya bisa kayak mempunyai kayak biasanya kan ada kayak paket tour leader destinasi. Mungkin Traveloka juga bisa sih setara seperti itu. Terus kesimpulan dari pelajaran yang saya ambil, jadi yang saya ambil dari tentang perasaan Traveloka, yaitu analisis perusahaan Traveloka ini adalah kita tuh jadi lebih tahu aplikasi Traveloka ini sering kita jumpai atau kita gunakan. Selain yang kita tahu sebagai pesan tiket pesawat, dan layanan di balik sisi terdapat juga selain kelebihan juga ada kekurangan dari aplikasi tersebut dan juga ada manfaat membantu masyarakat dalam pemesanan tiket transportasi melalui media online. Jadi, kita nih terkait terima kasih pada Traveloka sebagai pencipta Traveloka karena sudah membantu dalam masyarakat untuk menciptakan platform tersebut, mempermudahkan dalam pemesanan secara online. Tapi cuma ditiketkan juga kekurangannya agar kayak setiap customer tuh memberi kenyamanan sendiri. Jadi sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.